Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang tentunya di Fisioterapi Indonesia. Sebelum kita membahas tentang beberapa pasien yang ada di klinik, saya ingin bahas tentang beberapa ulasan tentang sakit pinggang ya. Sakit pinggang itu banyak banget jenisnya ya. Tadi sih udah dikonfirmasi sama Mala bahwa ada pasien yang sedang hamil muda, tapi dia mengeluhkan sakit pinggang dan sudah diperiksa ke dokter bahwa dia mengalami bulging. Bulging itu adalah sebuah bantalan di punggung. Biasanya kita panggilnya diskus. Nah, bantalan itu keluar dan menjepit sarafnya. Nah, itu biasanya dibilang HNP juga ya. Jadi banyak jenisnya. HNP itu adalah hernia nukleus pulposus namanya. Nah, itu kita bilangnya saraf kejepit. Itu bahasa medisnya HNP. Jadi pada tahu kan HNP itu apa? Hernia nukleus pulposus. Nah, di mana bulgingnya keluar yang menekan saraf. Biasanya pasien merasakan nih kalau saraf kejepit, salah satunya ada rasa kebas, kemudian ada rasa kesemutan, sama kalau udah parahnya kadang mereka lost control di bagian kekuatannya, kayak jalan itu kayak berat gitu. Nah, itu yang lebih grade-nya lebih tinggi lagi. Nah, makanya harus sering sharing dan mungkin harus di treatment salah satunya itu. Nah, kita balik lagi ke pasien yang tadi yang sedang hamil ya. Mudah-mudahan diizinin untuk dibikin video karena ini memang banyak sekali sakit pinggang. Di urutan yang pertama adalah perempuan. Karena apa? Salah satunya perempuan ketika sudah hamil dia akan menarik si tulang belakang. Kalau bahasanya itu lordosis, kayak bebek gitu, kayak biola, melengking banget. Nah, ketika anak pertama it's okay, nggak pernah ngerasain apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah anak kedua, itu udah ngerasain pinggang tuh kok kayaknya ada yang aneh. Tapi yang ketiga, nah baru kerasa sakit pinggang yang luar biasa. Nah, untuk ibu-ibu hamil yang mau program hamil anak kedua atau yang ketiga, boleh dibenerin dulu tuh pinggangnya. Nah, kebetulan hari ini kita akan ada beberapa tips-tips untuk ibu hamil ya. Nah, jadi fisioterapi ini kita akan membahas bukan hanya dari sekedar bukan hanya sekedar dari cedera saja, tapi di sini akan kita bahas tentang bagaimana cara penata laksanaan fisioterapi pada kasus ibu hamil dari trimester 1, 2, dan 3 dan kemudian melahirkan. Melahirkan itu kan kalau nggak salah nih, gue pernah booming itu adalah yang sering dampingin orang lahiran selain bidan itu apa? Dola ya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ketika kita mau lahiran, apalagi nih SC, seksio sesar atau dibilangnya sesar itu wajib ada pendamping, terutama fisioterapi untuk ngembaliin fungsional pada fungsi geraknya ya, terutama di sana itu kan yang disayat adalah otot-otot intinya. Nah, itu kan kalau kita bergerak itu sakit banget. Nah, makanya kenapa sesar itu sakit banget ya, karena otot intinya yang dirobek sampai lapisan uterus, sampai lapisan rahim untuk ngeluarin bayi. Nah, itu memang harus di fisioterapi. Nah, untuk teman-teman ibu-ibu muda, jadi tahu kan ketika sudah lahiran itu wajib fisioterapi. Oke, kita akan bahas lagi apa ya. Selain itu kita akan menemukan banyak kasus, terutama saya ingin men-share beberapa banyak hal yang penting banget untuk kita ketahuin tentang dunia fisioterapi. Fisioterapi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dari itu jangan lupa untuk di subscribe channelnya,
di like and di share. Nah, jangan lupa di mention ke @windymayang Instagramnya. Nah, oke, kita akan ke bawah ya untuk melihat beberapa pasien yang ada di bawah. Oke. Nah, jadi latihannya Bu di rumah dibantu. Nih, yang pertama di stretchingin. Kerasa. Jadi aliran darah yang di sini lancar karena pasti lama-kelamaan kalau yang namanya pinggang itu kesini beratnya. Nih, dari jari dulu. Oke. Nih. Iya, ketarik sampai paha bawah. Tarik lagi. Nih. Rasa pelan. Lakukan ini 8 kali. Oke. Lagi. Tambah lagi derajatnya. Pakai bantal. Nih, pakai bantal. Terasa? Ini ditahan 10 hitungan. 8 kali. Yang ditarik kadang aku tuh suka narik sama betisnya sampai gini. Coba. Gitu. Nah, ternyata jadi ininya aja ya. Ya, ternyata ininya nih. Betis enggak. Betis tumit so. Iya. Tumit enggak diapa-apain. Enggak. Nih. Rasakan Bu. Pakai dorongannya badan. Kalau pengen makin terasa, kita yang dorong. Ya, lutut dipegang biar nggak nekuk. Ininya tapi pelan. Naikin ke atas. Ini hati-hati juga karena kan kalau saraf kejepit, Ibu bahasa kerennya itu bulgingnya keluar, HNP. Kalau bahasa yang kita kenal adalah saraf kejepit. Pelan-pelan. Terasa? Belum. Di ujung. Di sini. Ya. Pelan. Ini tekan tapi pelan. Ibu suka olahraga ya? Dulu karena sering bulging, udah dapet bulging ini jadi enggak. Jadi paling stretching kayak gini aja. Kayak gini terus sebelum tidur. Ditekuk ininya. Ya. Terus ininya betul. Samping. Terasa? Kerasa pelan-pelan. Terasa? Naik pas garis. Iya, terasa sampai? Semuanya besi. Dari pantat sampai ujung jempol. Oke. Pelan-pelan, balikin. Lagi, tahan. Terasa. Ini nanti ibunya minta putar. Nih, diputar. Biar bonggolnya nggak kaku. Lakuin lagi yang pertama.
1. Nih, 2. Sekarang cepat. 3. Ngilu. Kalau ngilu berhenti. Kalau ngilu berarti nggak pas apa gimana? Kalau ngilu itu berarti ada cenderung sinyal dari pinggang yang kurang nyaman. Kita balikin lagi. Yang harus terasa itu bukan ngilu. Bukan ngilu tapi narik. Harus narik. Kalau narik masih aman untuk yang saraf kejepit. Yang nggak boleh ngilu. Ya, yang nggak boleh ngilu. Sekarang nggak. Ini narik. Oke. Jadi goalnya itu adalah kita komunikasi. Ibu harus komunikasiin sama suami. Putar. Ini tekuk.